Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Zazara, NIM 4121036 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membuat video resume terkait sosialisasi pembelajaran mahasiswa baru IAIN Pekalongan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, tahun ajaran 2021-2022. Yang pertama ada resume keFebian dan keprodian, yang dimana dalam kesempatan ini saya menyampaikan sedikit pengetahuan saya tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Pekalongan, serta prodi yang saya ambil yaitu Prodi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI adalah fakultas yang ada di kampus IAIN Pekalongan yang memiliki 3 program studi yaitu Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, serta Perbankan Syariah. Program studi Ekonomi Syariah merupakan salah satu program studi yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Program studi Ekonomi Syariah pertama kali dibuka pada tahun akademik 2005 sampai 2006 yang pada saat itu masih berstatus sebagai STAIN Pekalongan. Adapun visi Ekonomi Syariah adalah menjadi jurusan yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah berwawasan Indonesia di tingkat nasional. Adapun misi program studi ekonomi syariah yaitu yang pertama menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Yang kedua, mengembangkan ilmu ekonomi syariah melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, ada mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu ekonomi syariah. Dan keempat adalah menyelenggarakan tata kelola pembangunan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan dari uji ekonomi syariah yaitu menghasilkan sarjana ilmu ekonomi syariah yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan, berkembangnya ilmu ekonomi syariah, berwawasan keindonesiaan melalui pengajian dan riset ilmiah, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbasis ilmu ekonomi syariah, serta terselenggaranya tata kelola jurusan ekonomi syariah yang profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Saat ini, program studi ekonomi syariah terakreditasi B. Beban SKS kumulatif mahasiswa ekonomi syariah berdasarkan surat keputusan Dekan FEBI IAIN Pekalongan nomor 1 tahun 2017 tentang kurikulum KKNI FEBI IAIN Pekalongan bahwa total mata kuliah yang harus ditempuh adalah 146 SKS dengan mata kuliah utama sebesar 131 SKS dan mata kuliah peminatan berjumlah 15 SKS. Nah, itu dia tadi seputar keFebian dan keprodian yang saya masuki di kampus IAIN Pekalongan ini. Setelah ini saya akan memberitahu tentang resumen materi lain yang ada di sosialisasi pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang strategi belajar di perguruan tinggi versi Bapak Agus Arwani. Ada beberapa model strategi dalam belajar. Yang pertama, strategi belajar visual yaitu dengan cara memahami gambar-gambar, peta grafik, kemudian visualisasikan materi yang terpikirkan dalam benak, memahami materi lewat bacaan atau gambar, dan membuat catatan semenarik mungkin. Yang kedua, strategi belajar auditori, yaitu dengan cara mendengarkan baik-baik penjelasan dosen sehingga bisa dipahami dengan baik. Menerangkan secara lisan suatu pelajaran pada teman, serta gunakan nada-nada lagu untuk mengingatnya.
Yang ketiga, ada strategi belajar kinestetik, yang dimana kita belajar dengan anggota tubuh, perbanyak latihan soal, menulis poin-poin yang telah diajarkan. Dan yang keempat, strategi dalam belajar kelompok, caranya memilih teman belajar yang cocok sehingga kita nyaman dalam proses belajar. Saling bandingkan catatan, tanya sajakan pekerjaan, belajar rutin. Dan yang kelima, strategi belajar sendiri atau mandiri, di situ memperbanyak literatur dan latihan soal yang digunakan. Pilihlah tempat belajar yang tenang, berdiskusi dengan orang lain. Selain strategi belajar, juga ada kiat membaca efektif, yaitu yang pertama, menyimak dan membuat catatan aktif. Strategi menyimak yaitu mengusahakan jaga kontak mata, aktif di kelas baik secara offline maupun online. Gunakan kesempatan untuk bertanya kepada dosen dan fokus atau dengarkan dengan baik apa yang diterangkan dosen. Yang kedua, ada strategi menghadapi ujian. Untuk persiapan ujian sendiri, kita menyediakan cukup waktu belajar, kemudian belajar kelompok dan mengetahui spesifikasi ujian, kemudian juga mendapatkan atau yang dimaksud dengan menyiapkan sumber-sumber penting. Kemudian, saat menjalani ujian, kita mengerjakan yang mudah dulu, kemudian jawab sesuai pertanyaan. Setelah ujian selesai, periksa nilai ujian. Nah, itu tadi strategi-strategi belajar di perguruan tinggi. Berikutnya ada kiat menulis karya ilmiah versi dari Bapak Kuat Ismanto. Apa sih pengertian menulis? Menulis itu menjadikan sebuah informasi dan sebuah kebenaran. Bagaimana cara memperoleh kebenaran? Yang pertama, mempercayai benda-benda gaib seperti animisme dan dinamisme. Berpikir logis dan filosofis, contohnya hukum gravitasi. Selanjutnya ada trial and error atau yang disebut uji coba. Kemudian mencari kebenaran dari tokoh berotoritas seperti kiai, dukun, dan lain-lain. Dan kemudian melakukan penelitian atau research. Ini merupakan hal yang paling penting. Penelitian atau research bisa dimaknai untuk mencari kebenaran dengan cara menjunjung tinggi prinsip-prinsip ilmiah seperti jujur, objektif, sistematis. Kemudian menjadikan penelitian sebagai proses mencari kebenaran, umumnya dijalankan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang digunakan penelitian ada observasi, wawancara, kuesioner untuk memperoleh data. Dari hasil data tadi diterbitkan melalui berbagai media publikasi dalam berbagai bentuk karya. Selanjutnya kita akan mengetahui bentuk-bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis ada makalah atau tugas kuliah yang dipublikasikan, kemudian artikel, tugas kuliah yang dipublikasikan, skripsi ini ada pada program sarjana, kemudian tesis pada program magister, dan disertasi pada program doktor. Banyak sekali yang bingung menemukan ide menulis. Berikut cara-cara menemukan ide menulis. Yang pertama ada mengamati, seperti mengamati kegiatan masyarakat, kemudian membaca dari berbagai media seperti koran, medsos, dan lain-lain, serta yang terakhir ada diskusi persoalan yang fenomenal dan aktual. Menulis merupakan keterampilan. Mengapa demikian? Karena rajin berlatih, dan berlatih. Menggunakan reference management, mengajukan dengan baik, logis dan sistematis, menjaga originalitas, menghindari plagiasi dan similarity dengan menggunakan aplikasi Turnitin. Ngomong-ngomong soal plagiasi, ada tips nih buat menghindari plagiasi. Yang pertama itu ada keyword, yang artinya jika mengambil kata atau kalimat punya orang lain diberi tanda kutip. Yang kedua, paraphrase, yaitu mengutip kalimat orang lain namun diubah kembali dengan bahasa sendiri. Yang ketiga,
Summarize yaitu meringkas dengan gaya bahasa sendiri. Tulisan yang baik diawali dengan paragraf yang baik. Misal ide pokok yang ada harus satu agar pembaca tidak bingung. Kemudian paragraf yang disusun tersambung dengan paragraf-paragraf lain. Kemudian juga relevan atau paragraf-paragraf tersebut menyambung dengan ide pokok. Cara-cara menulis paragraf yang baik: 1. Topik, sentence atau statement. 2. Supporting ID atau data. 3. Adding details atau contoh dan referensi. 4. Concluding sentence. Kemudian ada cara menggunakan tabel yang dimana tabel tersebut diberi data yang spesifik. Kemudian untuk grafik digunakan garis, misal menunjukkan sebuah tren. Dan kemudian ada teks digunakan untuk memudahkan membaca. Kemudian materi berikutnya adalah etika mahasiswa versi Ibu Susminingsih. Keberhasilan seseorang tidak ditentukan oleh elektualitas, namun ada komponen lain seperti spiritualitas, seperti keimanan kepada Sang Pencipta, dan juga kemampuan yang akan mempengaruhi keberhasilan kita dalam hidup, yaitu kemampuan berkomunikasi yang ditentukan oleh pengetahuan tentang kita menjalin komunikasi. Ketika kita memasuki dunia perkuliahan, kita akan berhadapan dengan banyak orang yang berbeda adat dan kebiasaannya. Kita membutuhkan untuk beradaptasi dengan sekitar. Oleh karena itu, kita perlu adanya etika. Etika mengajarkan kita budi pekerti, sopan santun, melakukan perbuatan yang baik, dan menghindari tindakan yang dianggap mengganggu sekitar. Kita perlu berperilaku yang baik menurut prinsip bahwa kita Muslim. Etika kita bersumber dari agama Islam yang dikenal dengan akhlak. Orang yang berakhlak dikatakan bermoral, seperti etika berkomunikasi dan berbusana. Dalam berkomunikasi, kita dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saat kita hendak ke kampus, kita juga harus berpakaian yang sopan, dan yang paling penting adalah menutup aurat. Berpakaian sopan di lingkungan kampus dan menjunjung tinggi nilai kesopanan. Dan berikut adalah etika mahasiswa yang harus diperhatikan dalam lingkungan kampus. Yang pertama adalah etika pergaulan di kampus, seperti berpakaian sopan dan bersepatu di lingkungan kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah dan tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral. Yang kedua adalah etika pergaulan di luar kampus, seperti bertutur kata yang baik, menjadi contoh yang baik, dan lain-lain. Yang ketiga adalah etika mahasiswa dengan dosen, seperti bertutur kata sopan, biasakan memberi salam dan berjabat tangan. Kemudian yang keempat adalah etika mahasiswa sesama mahasiswa, seperti hindari ucapan yang merendahkan teman, jangan mengolok-olok teman, dan menghargai pendapat teman. Nah, untuk selanjutnya ada sedikit resumen tentang salah satu Ormawa Febi yang bisa diikuti sesuai minat bakat mahasiswa baru IAIN Pekalongan. Ormawa yang dimaksud adalah UKM KSPMS, salah satu UKM yang paling banyak diminati oleh mahasiswa yang suka bersaham maupun investasi. Apa sih kepanjangan KSPMS? Kepanjangan KSPMS adalah Kelompok Studi Pasar Modal Syariah. Adapun visi dan misi UKM KSPMS adalah visinya sebagai transformasi dan optimalisasi diri menuju KSPMS berprestasi berdasarkan pengetahuan dan tata kelola organisasi yang baik. Misinya menjadikan anggota KSPMS unggul dalam bidang pasar modal syariah baik secara praktek maupun literasi, dan menjadikan tahun ini sebagai langkah lanjutan periode sebelumnya dan meletakkan fondasi untuk mewujudkan UKM KSPMS lebih berprestasi, maju, dan berakhlakul karimah. Di dalam UKM ini kita diajarkan tentang mengelola saham, investasi, dan lain-lain. Dan hal tersebut cocok banget loh buat mahasiswa yang ingin jadi investor muda. Mari ikuti. Nah, itu dia tadi tentang resumen
materi-materi yang disampaikan di sosialisasi pembelajaran mahasiswa baru IAIN Pekalongan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sistem. Saya Fadia Silsera, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.